Karena sangat senang dan lega karena memang film ini melalui begitu proses yang amat sangat panjang. Nanti kita bisa bicara lebih banyak bahwa film ini dimulai di tahun 2000, aku langsung lihat 2019 ya gitu. Ya 2019, jadi kita di penghujung 2025 akhirnya bisa memberikan langkah pertama menuju rilis di Januari 22. Film ini sudah diputar di Busan sebelumnya dan sudah ada Indonesian premiere juga di JAV. Juga lega waktu di JAV, penerimaannya baik. Saya sampai berdiri di samping hanya ingin mendengar pada ketawa nggak ya, pada berespons di bagian-bagian khusus film yang saya nantikan. Jadi amat sangat senang dan mudah-mudahan film ini di tanggal 22 Januari bisa diterima dengan baik. Siap, Mas Yanti, terima kasih. Jadi memang film ini punya suatu angle dan kebaruan yang menurut kami belum ada di perfilman Indonesia saat ini. Jadi cerita ini punya konsep yang kuat dari sisi drama, tapi juga ada, as we can see semua tadi trailer, ada elemen AI-nya yang saya rasa sangat relevan ya sama kehidupan kita sekarang. Nah, cerita ini kita pilih waktu dari 2019 itu karena memang 2019 by the way ini kasih konteks juga sedikit, belum ChatGPT itu belum seperti sekarang. Saat itu kita masih dengar AI itu kayaknya wah canggih gitu, jauh gitu ya. Tapi kenyataannya hari ini kalau kita ngomong AI udah jadi bagian dari hidup hari-hari kita semua. Jadi ini ada cerita ini punya suatu karakter yang baru yang belum pernah ada, dan itu adalah bentuk komitmen kita lah sebagai sebuah film company untuk mencoba meng-offer sesuatu yang selalu ada unsur kebaruannya. Kalau kita keep producing film yang itu aja gitu ya, kita rasa akan sangat big miss opportunity lah untuk industri kita yang lagi segar, yang lagi betul-betul punya animo penonton yang sangat baik juga. Dan inilah salah satu bentuk komitmen lah saya bisa bilang, dan menjadi sebuah pola pikir dari Base sebagai company untuk memberikan sesuatu yang inovatif. Siap, Mas Ora, terima kasih Mas Ora untuk Terima kasih sekali. Kita juga senang sekali bisa sharing ke teman-teman media bahwa ini adalah film pertama kami dari Bikin Film. Perkenalkan, di belakang ini adalah dua partner saya di Bikin Film, Christiana Reria dan Rio Pasaribu. Kita akhirnya bikin film company itu 2 tahun yang lalu ya, 2023 akhir. Jadi bermulai dari awal 2024 dan Esok Tanpa Ibu adalah film pertama di mana saya akhirnya memberanikan diri ngambil 2 peran, baik sebagai seorang ibu di sini sebagai aktornya, tapi juga produser. Dan ternyata memang nggak main-main, harus benar-benar fokus dalam 2 peran itu. Tapi juga menarik karena di cerita ini saya juga mempraktekkan acting dalam 2 peran, ibu yang hidup dan ibu yang sebagai ibu gitu. Jadi ternyata ada 2 bentuk acting yang berbeda yang perlu saya telusuri. Untuk kedepannya buat Beacon, kami pengen sekali untuk selalu bisa mensupport film-film terbaik yang ada di tanah air, karena kita percaya bahwa film itu banyak membawa pesan untuk orang-orang Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia, dan kayaknya lebih banyak perlu ada cerita-cerita dari tanah air yang diperdengarkan juga ke dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Mbak Dian, terima kasih. Tapi nanti kita ya tadi yang seperti Rio udah bilang, karena visionnya Beacon sendiri itu bukan hanya untuk menampilkan film-film yang laku di pasar domestik, tapi juga bisa dijual ke market internasional. Kita melihat pas kita pertama kali baca skripnya Esok Tanpa Ibu, itu kita langsung suka banget gimana ini adalah sebuah cross genre antara family story, sci-fi genre, tapi intinya tetap berputar pada hubungan keluarga, hubungan ayah dan suami dan istri, ibu dan anaknya, bapak dan anaknya. Itu yang pas kita lihat ini harus jadi proyek pertama kita bagian. Kita harus banget nih. Cuman ya thank God, dan juga ada terbukti ya. Kemarin pas kita ke Busan, ini kita puji Tuhan banget kita udah bisa dapat rilisan di Busan, dan selama ini responnya sangat positif juga bersama dengan film-film Indonesia lainnya. Ya jadi kita mau ke depannya kita mau terus bisa terus tetap di jalur ini. Terima kasih. Terima kasih.
sepercik dari Mothernet, Esok Tanpa Ibu. Ini Mothernet tuh judul bahasa Inggrisnya. Jadi film ini udah jadi saya sama Diva dari Wahana Kreator, kami ada story development company juga. Di ruang penulis itu kami selalu mengumpulkan ide-ide yang terbaik kami gitu. Dan pada tahun 2019 kami kerja sama Base, dan dari sekian banyak cerita akhirnya terpilihlah si Esok Tanpa Ibu ini. Ceritanya tuh diciptakan oleh Arif Ashidi, Diva, saya dan teman-teman di Wahana Kreator pada saat itu. Pada saat itu sih kayak nggak kebayang ya mau develop cerita tentang akal imitasi gitu. Maksudnya kan ngurusin akal sendiri aja susah ya gitu. Masih harus terus belajar gitu. Ngapain bikin imitasi gitu. Apa hubungannya sama ibu gitu. Tapi karena kita didorong dengan rasa ingin tahu gitu. Terus kemudian kalau aku pribadi mungkin masuknya dari sisi orang tuanya. Kemudian kalau Diva dari sisi anaknya. Tumbuh menjadi seorang ibu yang kemudian tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri nih ketika anak masuk masa remaja gitu. Anak tiba-tiba sudah hubungannya erat sekali dengan gadget, terus kemudian jatuh cinta gitu. Sementara saya yang dulu tumbuh dengan dunia yang baru masuk sosial media gitu, dari zaman Friendster, di sini kakak-kakak kayak jadi zaman Friendster ya. Terus kemudian ada MySpace, Facebook dan Blogspot gitu. Ada banyak sekali artefak yang ada di situ. Akhirnya dari ide-ide itu kebayanglah gimana ya sekarang gitu ketika jadi orang tua nanti punya anak, tapi bagaimana ketika nanti si Gen Z atau milenial akhir ini tuh nanti punya anak di masa yang lebih canggih lagi. Di situ sih kalau personanya dari saya. Oke. Nah, kalau Diva gimana? Kalau dari Diva silahkan. Ya, waktu muda ya. Sekarang Harus di highlight ya, milenial muda. Iya. Milenial menengah gitu. Waktu itu juga aku menyambung dari Mbak Gina canggung sebagai orang tua, aku justru canggung sebagai anak. Karena kalau zaman dulu rasanya tuh kayak orang tua kan selalu kayak menasehati dengan caranya mereka gitu. Ada yang bilang orang tua zaman ya gitu. Terus abis itu zaman POC katanya ada yang bilang kayak gitu. Nah terus abis itu sementara pada saat itu aku sebagai anak posisinya gitu juga teman-teman sekalian kayak kita tuh harusnya kayak udah mulai nge-create dunia pakai sudut pandang kita sendiri gitu. Kayak nggak semua kata orang tua tuh bener deh. Masuk pandemi gitu. Terus abis itu kita semua canggung, kita rindu dunia yang baik-baik aja gitu, tapi di waktu yang bersamaan teknologi tuh maju terus, kita nggak bisa keep up. Dan akhirnya aku sama Mbak Gina tertarik kayaknya bagus deh Mbak kita ngepotret kecanggungan orang tua sama anaknya gitu, karena saat itu sosial media kayak pedang bermata dua gitu. Kayak di waktu yang bersamaan kayak menghibur tapi nge-skip hard conversation yang harusnya terjadi di antara kita gitu sih.